Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Rasya Prayogo dari kelas 11-6. Berdirinya saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas praktek ceramah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita ke depannya nanti. Ceramah yang kali ini akan saya bawakan bertemakan perbaiki sholatmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hidupmu. Berbagai macam masalah yang ada dan selalu menyeliputi kehidupan manusia, mulai dari masalah yang ringan-ringan hingga masalah yang sangat berat. Sangat sulit, bahkan tidak jarang ada sebagian orang yang mengakhiri hidupnya karena merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jelaslah ayat tersebut membantah dan menyelisih orang-orang yang sangat dangkal pemikirannya tentang bagaimana menghadapi masalah yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi oleh hambanya, yaitu manusia, termasuk masalah memperbaiki diri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan segala permasalahan yang terjadi merupakan bersumber dari dua hal keburukan diri, yaitu fahsyah dan mungkar. Al-Quran juga langsung memberikan solusi dalam menghindari masalah tersebut, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga muncullah beberapa pertanyaan, bagaimana korelasi sholat dalam memperbaiki diri seseorang dan apa saja yang didapatkan ketika seseorang telah memperbaiki sholatnya. Sholat yang dikerjakan seseorang dengan khusyuk dan benar, maka di dunia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati. Ketenangan dan kebahagiaan hidup yang disebabkan oleh kekhusyuan dan kebenaran dalam mengerjakan sholat itulah yang membuat seseorang itu dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua perbuatan tersebut merupakan sumber dari segala permasalahan yang akan terjadi. Orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk dan benar akan mendapatkan 5 kebahagiaan yang tidak akan didapat oleh orang yang mengerjakan sholat tidak dengan khusyuk dan benar. 5 kebahagiaan tersebut adalah, yang pertama, orang yang sholatnya benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Orang yang sholatnya benar, sebelum mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik, karena sholat yang benar tersebut akan membantu seseorang untuk merubah perilakunya menjadi yang lebih baik dengan cara menjauhkan pelaku sholat tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, orang yang sholatnya benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Orang-orang yang benar dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan dalam jiwa seseorang tersebut dalam menghadapi kehidupannya, sehingga dalam kehidupannya jika menghadapi masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, maka akan dengan tenang menghadapinya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sholat dalam ayat tersebut disebutkan dengan kata dzikri, karena diantara amalan turunan dari dzikir adalah sholat, sehingga sholat termasuk bagian dari dzikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin langsung kemudahan urusan hidupnya dan termasuk urusan rizkinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak di akhir ayat 2 dan di awal ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan juga terdapat hadis riwayat Abu Dawud, Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru sholat. Artinya, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Yang keempat, orang yang benar dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doanya bahkan ketika ia belum menyelesaikan sholatnya. Terdapat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 38, 39, 40, 41 dan 45. Mari teman-teman kita buka suratnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka biyah ya musaddiqam bi kalimatim minallah musaddiqam bi kalimatim minallahi wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas solihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagonil kibaru wamro'ati akirun qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin
illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Yang ayat 45, Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallah hayubashiruki bikalimatim minhusmuhul masih masihu Isa bnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berikan aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sampai tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berikan aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Yang arti ayat 45, ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra nama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Yang kelima, orang yang sholatnya benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jamin langsung kebahagiaan dan kesuksesan di semua aktivitasnya. Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan yang konteksnya dunia, maka hal tersebut dinamakan falah. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un." Artinya, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam ayat tersebut, pelaku dari falah tersebut dinamakan sebagai aflah. Aflah pada ayat tersebut diartikan sebagai orang-orang yang beruntung. Lalu amalan yang dimaksud untuk menjadi orang-orang beruntung dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Baik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di dalam semua masalah yang terjadi kepada kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu pasti Allah sudah berikan sesuai kemampuan kita. Dan salah satu solusi dari segala masalah kita itu yaitu dengan memperbaiki sholat kita. Karena dengan benarnya sholat seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jatuhkan pelaku sholat tersebut dari segala sumber keburukan dan kejahatan, yaitu fahsya, segala keburukan yang bersumber dari hawa nafsu, syahwat, dan mungkar, segala keburukan yang bersumber dari nafsu akal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna untuk kedepannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.